Iran benar-benar tak memberi sedikit pun ampun kepada Israel hingga detik ini. Bagaimana tidak, baru-baru ini Iran meluncurkan rangkaian rudal yang langsung menghantam target di Israel, memicu kerusakan dan korban luka di Tel Aviv. Rudal-rudal itu membunyikan sirene serangan udara di berbagai wilayah, termasuk Tel Aviv, di mana lubang-lubang besar menganga di sebuah gedung apartemen bertingkat. Layanan medis darurat Magen David Adom Israel melaporkan bahwa 6 orang mengalami luka ringan di 4 lokasi berbeda. Dan percayalah, ini baru permulaan. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengupas persenjataan Iran yang mampu menghadirkan kehancuran serius bagi Israel, bahkan juga bagi Amerika Serikat. Pergeseran pola konflik mulai terlihat sejak operasi Epic Fury berlangsung, disusul gelombang serangan balasan Iran yang dikenal sebagai OTP-4. Fase ini menjadi penanda perubahan yang cukup mencolok. Jika sebelumnya serangan didominasi drone dan rudal jarak pendek, kini eskalasinya melonjak ke level yang jauh lebih serius. Iran tak lagi sekadar bermain di ranah gangguan, melainkan mulai menunjukkan penggunaan senjata strategis yang selama ini jarang muncul di pertempuran terbuka. Sejumlah footage yang beredar, baik dari uji coba militer maupun klaim rekaman tempur terbaru, menampilkan peluncuran rudal berukuran besar dari peluncur mobile. Setelah dilepaskan, rudal itu meninggalkan jejak api panjang yang membelah langit sebelum akhirnya menghantam target strategis. Pada titik ini, banyak analis menilai konflik telah memasuki babak baru. Salah satu alutsista yang langsung menjadi sorotan adalah rudal Sejil. Ini jelas bukan sistem senjata biasa. Sejil merupakan rudal balistik 2 tahap berbahan bakar padat yang pengembangannya dimulai sejak awal 1990-an dan pertama kali diuji sekitar tahun 2008 sebelum kemudian resmi masuk ke dalam arsenal strategis Iran beberapa tahun setelahnya. Dengan panjang sekitar 18 meter, diameter lebih dari 1 meter, serta bobot puluhan ton dalam kondisi siap luncur, Sejil mampu membawa hulu ledak sekitar 700 kg dengan jangkauan hingga 2000 km. Tingkat ancamannya kian meningkat berkat kombinasi kecepatan peluncuran dan kemampuan manuver di udara, hingga dijuluki dancing missile. Dalam rekaman uji coba sebelumnya, rudal ini tampak mampu mengubah jalur pada fase akhir demi menghindari sistem pertahanan. Dalam konteks konflik saat ini, sasarannya tidak hanya wilayah Israel seperti pusat komando atau fasilitas militer di Tel Aviv, tetapi juga mencakup aset militer Amerika di kawasan. Berikutnya adalah drone. Shahed 107, jenis persenjataan yang mungkin tidak sebesar rudal balistik, namun justru memainkan peran krusial dalam pola serangan Iran. Dalam berbagai footage yang beredar, termasuk rekaman intersepsi oleh jet tempur di kawasan Teluk, terlihat drone kecil berbaling-baling ini terbang rendah sebelum akhirnya dihantam di udara. Puing-puingnya bahkan ditemukan di sejumlah wilayah seperti Yordania, yang menegaskan luasnya jangkauan operasional serta lintasan serangan yang melintasi batas negara. Shahed 107 masuk dalam kategori drone serang jarak jauh dengan desain sederhana namun efektif. Menggunakan mesin propeller dan sayap tetap, drone ini mampu membawa hulu ledak sekitar 16 kg hingga jarak kurang lebih 1.500 km. Dalam konfigurasi tertentu, kapasitas muatan dapat ditingkatkan meski berdampak pada berkurangnya jarak tempuh. Ukurannya yang relatif kecil serta pola terbang rendah membuatnya sulit terdeteksi radar, terutama saat diluncurkan dalam jumlah besar secara bersamaan. Dalam konteks serangan terhadap target Amerika Serikat dan Israel, drone ini diduga digunakan untuk menghantam fasilitas militer, pangkalan udara, hingga titik-titik logistik penting. Selain itu, ada drone Mohajer 6 yang menjadi salah satu elemen kunci dalam sistem pengintaian dan serangan presisi Iran. Berbeda dengan Shahed 107 yang berperan sebagai penyerang langsung, Mohajer 6 justru berfungsi sebagai mata sekaligus pengendali dari udara. Dalam berbagai footage, baik dari latihan militer maupun dokumentasi konflik sebelumnya, drone ini kerap terlihat terbang stabil di ketinggian menengah,
dengan kamera di bagian bawah yang terus memantau pergerakan di darat sebelum serangan dieksekusi. Mohajer 6 merupakan generasi terbaru dari lini drone Mohajer yang telah dikembangkan Iran sejak 1980-an dan mulai benar-benar berfungsi sebagai platform tempur modern pada era 2010-an. Drone ini memiliki radius operasi sekitar 200 km dengan daya tahan terbang lebih dari 12 jam. Dari sisi persenjataan, Mohajer 6 mampu membawa bom berpemandu presisi seperti KM serta rudal anti-tank Almas. Dengan dukungan sensor elektrooptik dan inframerah, drone ini tidak hanya berfungsi sebagai pengintai, tetapi juga mampu mengeksekusi serangan dengan tingkat akurasi tinggi. Selanjutnya adalah rudal jelajah Howeize. Salah satu sistem senjata yang mungkin tidak terlalu mencolok, namun justru menyimpan ancaman serius dalam konflik ini. Berbeda dengan Sejil yang tampak jelas membelah langit, Howeize justru bekerja dalam senyap. Howeize merupakan rudal jelajah darat ke darat yang resmi diperkenalkan Iran pada tahun 2019. Jangkauannya sekitar 1.350 km dengan kemampuan terbang rendah mengikuti kontur permukaan bumi. Sebuah pendekatan yang membuatnya jauh lebih sulit dideteksi oleh radar konvensional. Keunggulan utamanya terletak pada sifat stealth alami. Karena tidak melaju di ketinggian seperti rudal balistik, Howeize kerap baru terdeteksi saat sudah berada sangat dekat dengan target. Dalam konflik saat ini, kehadirannya memperkuat pendekatan Iran. Bukan hanya menyerang dari ketinggian, tetapi juga menyusup diam-diam dari bawah radar. Selanjutnya, perhatian beralih ke drone. Grand 2, salah satu elemen yang cukup dominan dalam gelombang serangan drone Iran berskala besar. Bentuknya mudah dikenali lewat desain sayap delta, disertai suara mesin khas yang terdengar saat terbang rendah menuju sasaran. Secara fungsi, Grand 2 masuk dalam kategori drone kamikaze atau loitering munition, yang memang dirancang untuk menghantam target secara langsung dengan muatan peledak. Sistem ini juga kerap dikaitkan dengan produksi untuk kebutuhan ekspor, termasuk ke Rusia. Nilai utamanya tidak terletak pada kecanggihan tiap unit, melainkan pada konsep penggunaannya secara keseluruhan. Biaya produksi yang relatif rendah memungkinkan drone ini diproduksi dalam jumlah besar dan digunakan secara masif. Dalam satu fase serangan, puluhan unit dapat dilepaskan bersamaan untuk menekan sistem pertahanan udara, dan berdasarkan footage uji coba serta pengalaman konflik sebelumnya, pendekatan ini terbukti efektif. Meskipun sebagian berhasil dijatuhkan, sisanya tetap mampu menembus pertahanan dan mencapai target. Jika seluruh rangkaian serangan sejak akhir Februari 2026 ditarik sebagai satu gambaran utuh, pola yang muncul semakin terlihat jelas. Iran tidak memusatkan serangan pada satu titik, melainkan menyebarkan tekanan ke berbagai wilayah secara simultan. Data terbaru menunjukkan ratusan rudal dan drone telah diluncurkan ke lebih dari 10 negara. Dengan Israel sebagai target utama, tercatat lebih dari 200 rudal, serta puluhan hingga ratusan drone dalam beberapa gelombang. Ini menegaskan bahwa kapasitas peluncuran Iran tetap terjaga, bahkan mampu mengombinasikan serangan balistik, rudal jelajah, dan drone dalam satu siklus operasi yang terkoordinasi. Dampaknya kini mulai terlihat secara nyata. Dari sisi Amerika Serikat dan Israel, sejumlah laporan mengindikasikan adanya kerusakan pada fasilitas militer, pangkalan udara, hingga dugaan jatuhnya beberapa aset udara dalam pertempuran. Meski jumlah korban jiwa belum sepenuhnya terungkap, tekanan terhadap sistem pertahanan sudah terasa jelas. Bahkan, stok rudal pencegat dilaporkan mulai menipis, sementara sistem seperti THAAD terpaksa digeser dari wilayah lain untuk memperkuat kawasan Timur Tengah. Kedepan, ada dua kemungkinan jalur yang bisa terjadi. Eskalasi berpotensi terus meningkat jika Iran mempertahankan intensitas serangan, sementara AS dan Israel merespons dengan kekuatan penuh. Namun di sisi lain, tekanan ekonomi dan militer juga membuka celah bagi deeskalasi melalui jalur diplomasi. Pertanyaannya kini menjadi sederhana. Siapa yang akan lebih dulu kehabisan daya tahan?